Shalom, selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam pekan doa kita di hari yang kedua. Sebagai orang percaya, kita semua paham benar bahwa hidup kita tidak terpisah dari Tuhan yang kita yakini sebagai pemilik kehidupan kita. Tidak ada satu hal pun dalam hidup kita yang terlepas dan terlewat dari genggamannya. Nah, untuk itu, mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita menjadi hal yang sangat penting. Mari kita masuk dalam perenungan kita malam hari ini. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, ayat yang pertama dan yang kedua, Tenanglah Kini Hatiku. Dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga malam hari ini kami bertemu kembali secara online dalam pekan doa kami di hari yang kedua. Tuhan, berbicaralah bagi kami masing-masing. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk boleh mengajari kami, menuntun kami, untuk memberikan pengertian yang benar bagi kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini yang menjadi bahan bacaan kita diambil dari Kolose yang pertama, ayat 9 dan 10. Kolose pasal yang pertama ayat ke-9 dan ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu.
Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ibu Bapak yang terkasih, pada malam hari ini kita diajak untuk merenungkan bersama-sama tentang kehendak Tuhan. Ini tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, terlebih di situasi sekarang ini di mana kita hidup dalam mungkin kita hidup dalam kekhawatiran, juga tentang tekanan-tekanan yang kita alami saat ini, atau mungkin juga ada begitu banyak hal yang membuat kita hidup dalam ketidaknyamanan karena perubahan-perubahan yang mendesak kita untuk berubah. Dan di waktu-waktu ini mungkin kita juga punya begitu banyak pertanyaan. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki, yang kita tujukan kepada Tuhan, ini bukanlah pertanyaan atas keputusasaan kita, namun pertanyaan yang membawa kita untuk semakin lebih memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam teks bacaan kita pada malam hari ini, kita diberikan informasi yang sangat jelas bahwa Paulus yang diduga menulis surat ini untuk orang-orang di Kolose, walaupun sebenarnya pada beberapa bacaan kita bisa lihat bahwa tidak keseluruhan surat Kolose ini ditulis oleh Paulus. Namun kita tidak akan membahas hal itu, tapi kita bisa melihat bahwa kehidupan orang-orang di Kolose ini sebenarnya mencerminkan iman mereka yang semakin bertumbuh kepada Kristus. Bahkan itu pun bisa terlihat dari cara mereka hidup. Namun pada kenyataannya, ketika itu mereka kemudian diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang kemudian berseliweran ada di antara mereka. Nah, saudara-saudara, terombang-ambingnya seseorang itu bukan hanya karena pengajaran-pengajaran. Bahkan kehidupan kita sekarang pun mungkin saja mengombang-ambingkan. Situasi sekarang pun mungkin saja membuat kita terombang-ambing dalam melihat apa sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita, atau apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, atau bagaimana sebaiknya kita menanggapi setiap hal yang terjadi belakangan ini. Namun mencari kehendak Tuhan tentunya bukan dengan kemampuan kita sendiri. Itu sangat jelas karena apa yang Paulus katakan, bahwa Paulus sendiri berdoa, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Bahwa supaya kita menerima hikmat dan pengertian yang benar. Nah, saudara-saudara, hikmat dan pengertian yang benar bukan lahir dalam diri kita. Tapi hikmat dan pengertian yang benar itu berasal dari Allah. Untuk itu, dalam doa kita pada malam hari ini, kita memohon hikmat dan pengertian yang benar yang datang daripada Tuhan bagi kita semua, bagi pemimpin kita, bagi setiap orang yang ada, agar kiranya Tuhan menganugerahkan kita hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa hikmat dan pengertian yang benar itu? Karena hikmat dan pengertian yang benar akan menolong kita untuk berbuah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan hikmat serta pengetahuan yang benar akan menguatkan kita dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Tuhan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa bukan karena kehebatan dan kekuatan kita, bukan karena apa yang kita miliki sehingga kita bisa bertahan di waktu-waktu ini. Hikmat dan pengetahuan yang benar yang berasal dari Allah lah yang memampukan kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Maka bagaimana kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan? Saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan lah yang kemudian menjadi faktor yang besar. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal seseorang
ketika kita semakin menjauh daripadanya? Bagaimana mungkin kita semakin mengenal satu sama lain ketika kita memperbesar jarak kita dengan orang lain? Bukankah sesungguhnya ketika kita semakin ingin mengenal, maka kita akan semakin datang mendekat? Itu yang menjadi kerinduan kita pada malam hari ini. Dalam pekan doa kita pada malam hari ini, biarlah kita semakin mendekat dengan Kristus yang adalah sumber hikmat dan pengetahuan yang benar, yang memampukan kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani segala hal yang perlu kita jalani dengan tetap teguh beriman pada Kristus sendiri. Semoga Kristus, sumber pengetahuan, hikmat itu mengaruniakannya bagi kita semua. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat dan saat hening. Ya Tuhan, sumber hidup, saat ini kami kelelahan berjalan dalam situasi seperti ini. Kami juga seringkali menjadi kesal, risau, tidak sabar, karena satu dan lain hal yang menekan kami. Kami memohon, tuntunlah kami dalam melewatinya. Tuhan, dengarlah doa kami. Saat hening bagi kita semua. Ya Tuhan, sumber hidup, kami khusus membawa saudara-saudara kami, teman dan sahabat yang berjuang dan terus melayani masyarakat di bagian medis. Kami percaya Tuhan bersama mereka, menjaga dan menguatkan mereka dalam menjalani tugas dan panggilannya. Tuhan, dengarlah doa kami.
Ya Tuhan, sumber hidup, kami pun teringat saudara-saudara kami, teman dan sahabat yang saat ini berjuang dalam pekerjaannya. Bahkan ada yang harus kehilangan mata pencaharian dan kesulitan dalam ekonomi. Kiranya pertolongan-Mu terus hadir bahkan dalam cara dan rupa yang tak kami duga. Tuhan sumber kehidupan, dengarlah doa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan tuntunan-Mu. Anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian untuk dapat mengerti kehendak-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,